Salam semua, apa kabar? Senang sekali saya Dewi bisa ketemu lagi dengan kalian semua di channel saya. Pada waktu video ini dibuat, usia saya genap 50 tahun. Sementara Erik, suami saya 55 tahun dan kami melakukan pendakian ke Gunung Tambora dengan ketinggian 2851 mdpl. Kami menggunakan jasa private trip karena kami tidak mau menyusahkan pendaki lain dan kami juga akan berjalan dengan sangat santai selama pendakian. Tapi sebelum saya ceritakan tentang pengalaman pendakian kami ke Gunung Tambora, kita ikuti dahulu perjalanan kami dari Bandara Internasional Lombok sampai ke Desa Pancasila Base Camp Gunung Tambora. Dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya ke Desa Pancasila. Selamat pagi, sekarang lagi di penginapan. Terus ini pagi-pagi jam setengah 10 kira-kira kita akan dijemput langsung ke Desa Pancasila. Tadi malam kita kecapean jadi nginep semalam di Sumbawa Besar. Dedi menjemput kami pagi itu. Setelah 2 atau 3 jam, kami melewati Teluk Saleh dan melihat Gunung Tambora di kejauhan. Kami pun berhenti sejenak untuk makan siang dengan pemandangan Gunung Tambora. Warungnya sederhana dan menjual makanan laut. Dedi memesankan kami ikan goreng. Cobain ikannya. Mantap. Recommended. Setelah makan, kami pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan kami disuguhi pemandangan birunya air Teluk Saleh dan sekitar daerah Taman Wisata Pantai Hodo, kami melihat sekelompok kerbau berendam di pantai. Selain itu, kami melewati sabana dan tentunya tidak melewatkan waktu untuk berfoto di sini.
Kami lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Pancasila dan tiba di gerbang sekitar pukul 5 sore. Singkat cerita, kami lalu masuk ke penginapan sederhana kami. Tidak ada handuk dan peralatan mandi, apalagi AC. Jadi kalian jangan lupa ya bawa peralatan mandi sendiri. Selamat pagi, saya sekarang berada di Desa Pancasila dan ini adalah titik daki perdana sebelum naik ke Gunung Tambora. Nah, kenapa desa ini dinamakan Desa Pancasila? Karena pada tahun 1980-an terjadi transmigrasi penduduk dari pulau lain ke Nusa Tenggara Barat. Salah satunya ke Kabupaten Dompu dan di Desa Pancasila ini. Makanya dinamakan Desa Pancasila karena masyarakatnya beragam, terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Nah, sekarang sudah jam 7.45. Kita lagi nunggu Dedi yang lagi siap-siap, dan mungkin sekitar jam 8 kita naik ojek dulu sekitar 1 jam ke Pintu Rimba untuk naik ke Gunung Tambora. Ya, biar nyaman naik gunungnya, dan kalau ada yang punya masalah dengan dengkul bisa pakai deker. Gini cara makainya. Nyaman deh. Enak buat jalan. Dari Desa Pancasila kami naik ojek menuju Pintu Rimba sekitar 1 jam. Jalannya cukup menantang dan bergelombang. Setelah 1 jam kami tiba di Pintu Rimba. Jalur dari Pintu Rimba dan pos 1 ditandai dengan vegetasi yang lebat. Jalannya juga masih terhitung landai, meski ada juga beberapa tanjakan tanah liat yang membuat kita harus berhati-hati karena licin. Setelah sekitar 1,5 jam kami pun tiba di pos 1. Tabe. Ya. Tabe. Ya. Ya, kita udah di pos 1. Ini bareng pendaki-pendaki yang lain. Ada di belakang. Berapa hari? Targetnya berapa hari? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam kita. 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau kita targetnya 4 hari 3 malam. Oh, santai ya. Santai. Santai. Kami beristirahat sekitar 20 menit di pos 1. Pos ini berada di ketinggian 1077 mdpl. Di sini juga terdapat mata air yang bisa langsung diminum. Selesai istirahat, kami melakukan perjalanan menuju pos 2. Ya, kita sekarang jalan dari pos 1 ke pos 2. Perkiraan 2 jam. Tapi dapat bonus landai. Meski landai, namun banyak pohon-pohon tumbang di jalur ini. Vegetasi juga masih lebat dan terlihat banyak pohon-pohon besar di jalur ini. Ada juga tanjakan namun tidak terlalu terjal. Singkat kata, tibalah kami di pos 2 di ketinggian 1366 mdpl. Udah sampai di pos 2. Tadi sekitar 2 jaman lah dari pos 1. Sekarang kita mau makan siang dulu. Untuk makan siang, Dedi membawakan nasi bungkus untuk kami dari desa, ditambah dengan buah-buahan. Makan dulu. Ini ada ayam, nasi bungkus.
Setelah makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini jalur dari pos 3 ke pos 4 mulai menanjak dan juga masih banyak pohon tumbang. Susah banget sih Bu, kakinya diangkat. Terdapat pohon besar yang tumbang di jalur ini yang menghalangi jalur, sehingga kami harus menjaga keseimbangan saat berjalan di atasnya. Setelah berjalan perlahan sekitar 2 jam, kami pun mulai memasuki kawasan Taman Nasional Tambora. Dari papan ini ke pos 3 hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Kami pun tiba di pos 3 dan tenda sudah terpasang. Ada sekitar 5-6 tenda lain yang dipasang pendaki lain. Kita udah sampai sekarang di pos 3. Tadi kita mendaki 3 jam dari pos 2 itu di ketinggian 1366 meter di atas permukaan laut. Sekarang di pos 3 itu di ketinggian 1533 meter di atas permukaan laut. Tadi jalurnya cukup menantang ya, agak nanjak dan juga banyak pohon-pohon tumbang. Jadi kita harus hati-hati. Nah sekarang tenda udah didirikan dan sekarang kita lagi nunggu untuk persiapan makan malam. Masak apa, Her? Masak teh dulu. Ini Harry, Wan, dan Andri porter kami. Mereka juga bertindak sebagai juru masak selama perjalanan. Teh, kopi, dan air panas disiapkan oleh Andri. Sekarang sekitar jam 7.15. Kita siap-siap lagi sarapan. Terus habis itu kita langsung ke pos 5. Kalau misalnya masih kuat, mungkin bisa ke atasnya lagi untuk berkemah lagi sebelum menuju ke puncak. Sarapan terdiri dari telur dan buah-buahan saja, karena kami berdua tidak terlalu bisa makan banyak saat sarapan. Ini tenda kami, terpisah dengan tenda Dedi dan porter. Ada juga tenda untuk tempat makan serta meja dan kursi. Ini membantu kami untuk tidak sakit pinggang di usia kami ini. Tendanya masih baru dan dilengkapi dengan teras. Tak lama tenda dirubuhkan dan kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Harry, Wan, dan Andri berjalan terlebih dahulu untuk menyiapkan makan di pos 5. Antara pos 3 dan pos 4 terdapat banyak tumbuhan jelatang. Kita harus hati-hati karena jika tersentuh, maka kulit akan terasa panas dan jika digaruk akan menambah luka yang lebih parah. Dedi sangat sabar dalam membimbing kami. Kami berjalan lebih lambat dari pendaki lain. Tapi ini sangat saya sarankan karena untuk menghemat tenaga dan tentunya takkan lari gunung dikejar. Setelah 2 jam kami pun tiba di pos 4 di ketinggian 1903 mdpl. Saya disambut dengan hangat oleh pendaki lainnya yang usianya mungkin setengah usia kami. Bang, usia berapa bang? 24. Abang yang depan? 24 juga. Jalur pos 4 ke pos 5 lumayan berat, tapi tidak ekstrim. Kabut mulai tampak di sepanjang jalan. Ya udah jalan dari pos 4 tadi, sekarang mau menuju pos 5. Di sepanjang jalan pos 4 sampai pos 5 itu banyak jelatang, jadi kalau kena kulit, bahkan kena baju aja kita udah berasa panas dan perih, jadi hati-hati.
kami di pos 5 di ketinggian 2070 mdpl. Dari papan ini kami turun ke sungai. Saya harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir. Ya, kita udah sampai pos 5 sekarang. Dari tanda pos 5 itu ketinggian 2070 mdpl. Nah, dari papan tadi kita turun ke bawah ke sungai untuk makan siang. Cuaca sejuk, agak berkabut. Tadi sempat lihat puncak Tambora. Tentunya tidak lupa kami menikmati kopi yang disajikan oleh porter kami. Untuk private trip memang kita tidak perlu pusing menyiapkan makanan sendiri. Ya, ini layanannya, kalau boleh dibilang layanan ya. Ini setiap makan itu kita dikasih kursi sama meja. Kalau berhenti istirahat dikasih kursi. Kenapa? Karena badan saya pegel-pegel kalau duduk di bawah. Begitu berdiri lagi badannya pegel-pegel, jadi dikasih kursi. Wan pun datang membawakan buah. Dedi dan Andri juga tak lama datang membawakan menu siang ini, burger. Hanya 30 menit saja kami beristirahat, lalu kami melanjutkan ke pos berikutnya yang disebut dengan pos makan. Menurut Dedi, kami tidak menginap di pos 5 karena pos makan lebih dekat ke puncak. Selain itu, menginap di pos 5 terlalu dingin di malam hari. Sembari berjalan, puncak Tambora semakin terlihat jelas. Sudah jalan 1 kilometer kira-kira dari pos 5. Sudah selesai makan siang tadi di pos 5. Kita masih mau bertenda lagi. Itu di sebelah, kira-kira sebelah sana. Nggak kelihatan dari sini. Kita bermalam di sana sebelum besok pagi kita muncak. Sayangnya udah ketutup kabut puncaknya dari sini. Ya, sambil istirahat saya disediain kursi sama Dedi, jadi nggak perlu lesehan, jadi pinggang nggak sakit. Tak lama tibalah kami di pos makan. Tenda pun didirikan dan anginnya ternyata cukup kencang karena pohon-pohon jarang ada di sini. Sementara tenda dipersiapkan, saya mendekati batu peringatan yang biasa disebut makam. Ya, kita sudah sampai di makam, tapi tidak ada makam di sini. Yang ada adalah semacam plakat untuk mengenang salah satu guide pertama Gunung Tambora, yaitu Mae Tata Gumbilo. Nah, tempat ini di area sini anginnya kencang. Dan sebenarnya bukan tempat yang ideal untuk berkemah. Hanya saja jaraknya dari puncak itu sudah lumayan dekat. Jadi besok pagi kita menghemat energi untuk sampai ke puncak. Sekarang kita bermalam di sini. Hari mulai sore dan udara mulai terasa dingin. Ya, aku lagi nyiapin tenda. Anginnya kencang banget di atas sini. Namun rasa lelah dan udara dingin dikalahkan dengan indahnya pemandangan matahari terbenam. Sementara itu tenda sudah terpasang dan kami pun masuk ke dalam. Ya, kalau udah di usia 50 tahun ke atas itu kita naik gunung jangan lupa untuk bawa obat-obatan pribadi. Kalau P3K sudah disiapkan oleh kru. Nah, tapi saya nggak pernah lupa bawa salep pegelinu sama koyo. Malam ini kami menikmati makan malam di udara terbuka. Dedi menyiapkan lampu agar kami bisa menikmati makanan dengan nyaman. Makanan pun disiapkan dan kami mulai menyantapnya. Percayalah, makanan apapun akan terasa enak jika dimakan di udara terbuka. Ya, sekarang sekitar jam 5 pagi kita mau mendaki ke summit. Cuacanya
jalannya bersahabat pada bintang dan waktu tempuhnya sekitar 2-3 jam. Perjalanan menuju puncak pun dimulai. Angin bertiup kencang dan udara masih terasa dingin. Tak lama fajar pun menyingsing dan matahari mulai muncul. Ya udah sampai kilometer 18. Masih setengah jalan. Udah capek banget sih karena tadi tanjakannya terjal. Tapi ya tetap semangat. Vegetasi mulai menipis dan pasir halus pun mulai tampak. Dari kejauhan nampak bayangan Pulau Moyo dan Pulau Satonda. Sejenak kami menikmati keindahan ini sambil beristirahat. Sisa-sisa tenaga saya pakai untuk tetap mendaki di tengah pemandangan yang luar biasa ini. Puncak Tambora semakin dekat. Kami telah tiba di bibir kaldera. Kalderanya nyampe juga. Langit cerah, kabut mulai menipis, dan kami bisa melihat ke bawah kaldera dengan jelas. Udara pun bersih, meskipun angin tetap kencang. Ya, saya sudah berada di kaldera. Di bawah sana ada danau dan juga anak Tambora. Diameter kaldera ini 7 km. Dan tidak semua orang beruntung untuk bisa melihat kaldera dari atas ini karena seringkali ditutupi kabut. Saya sangat beruntung karena hari ini cerah dan saya bisa melihat kaldera dari atas ini. Perjalanan dilanjutkan menuju titik tertinggi Gunung Tambora. Tidak terlalu jauh dari kaldera dan hanya memakan waktu 20 menit dengan laju saya. Langkah demi langkah saya lalui dan akhirnya tibalah saya di titik tertinggi Gunung Tambora. Kita sampai triangulasi tertinggi 3 jam. Tentu saja kami tak lupa mengabadikan momen ini. Demikian perjalanan kami mendaki Gunung Tambora. Semoga kalian yang punya mimpi naik gunung bisa segera merealisasikannya di usia berapapun. Nah, saya Dewi undur diri dan terima kasih sudah nonton dan tentunya jangan lupa subscribe.